Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, di dalam menjalani keseharian kita, berbagai urusan-urusan dunia, berbagai kesibukan-kesibukan dunia sering sekali membuat kita lalai dari mengingat kematian. Bahkan banyak di antara kita yang menyangka bahwa kematiannya masih jauh. Padahal sering kita dengar dari para khatib, dari para penceramah, dari ustadz-ustadz kita yang mengingatkan kematian, bahwa kematian itu bisa datang kapanpun dan kepada siapapun, walaupun dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tanpa ditimpa penyakit sedikit pun. Bahkan akan datang kepada orang yang usianya relatif muda. Sehingga mengingat tentang kematian adalah perkara yang akan membuat kita waspada dan mau bersiap dengan melakukan amalan-amalan saleh sebanyak mungkin, karena pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita berpikir bahwa ajal kita masih jauh, itulah yang selalu membuat kita lengah dan lalai dari Allah. Padahal setiap detik, setiap menit, ajal selalu mengintai kita. Kematian bisa datang kapanpun dan kepada siapapun. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, masalah kematian adalah rahasia Allah, supaya kita selalu waspada dan bersiap-siap. Makanya tidak diberitahu oleh Allah kapan datangnya. Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat ke-34, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah yang hanya mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith,
dan Dia pula yang tahu kapan Dia menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim para wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satu diri yang tahu apa yang bisa dia perbuat pada keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada diri yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, karena rahasianya disimpan oleh Allah di dalam ilmul ghaib yang ada di sisinya. Sebab itulah, barang siapa yang selalu mengingat kematian, dia akan bersiap dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka kalau iman kita terasa lemah, semangat kita terasa lemah, sehingga kita lebih malas di dalam melaksanakan ibadah, maka lecut diri kita dengan mengingat kematian, bahwa Anda tidak akan selamanya di muka bumi ini. Harta benda akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, kedudukan akan ditinggalkan, apapun kesenangan dunia ini, tidak ada yang setia menyertai kita di dalam kuburan kelak, kecuali amal perbuatan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat yang ke-100, Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut, bila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, pulangkan aku, pulangkan dalam kehidupan yang aku tinggalkan. Apa yang dia inginkan? Apakah dia masih ingin bersenang-senang dengan kehidupan dunia? Ternyata ketika ajal sudah ada di hadapan mata, maka dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali ya Allah aku bisa beramal saleh dalam kehidupan yang sudah aku tinggalkan itu. Tapi ibarat kata pepatah, bahwa nasi sudah menjadi bubur, ajal sudah ada di hadapan mata, tidak ada seorang pun yang akan kembali di dalam kehidupan dunia. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan pernah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkan oleh mulutnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka telah menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Kita di alam dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun, kalaupun lama bisa sampai 80 tahun, katakan sampai 100 tahun. Adakah di antara kita yang tahu berapa lama kita di alam kubur sebelum alam akhirat? Di alam kubur saja kita mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, kita nggak pernah tahu. Itu sebelum alam akhirat. Alam akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Apakah kita masih menjadi orang yang lengah untuk kehidupan yang jauh lebih lama, sehingga kita habiskan waktu setiap hari hanya dengan kesibukan-kesibukan duniawiyah, dan hanya menyisakan sedikit waktu untuk ibadah kepada Allah? Nanti kita nyesal. Kalau sudah nyesal ketika ajal ada di hadapan mata, maka tidak ada yang bisa kita perbuat. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara ajarannya, sebagaimana di dalam riwayat Al-Hakim dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, karena di awal-awal Islam para sahabat itu masih lekat dengan praktek-praktek kesyirikan, sebab mereka baru lepas dari kekafiran dan kesyirikan, sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan.
supaya mereka tidak gampang terjerumus ke dalam praktek-praktek kesyirikan di masa lampau. Namun kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fal'an zuruha." Namun sekarang setelah keimanan dan ketauhidan kuat di dalam hati-hati kalian, maka ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jangan yang selalu kita datangi adalah tempat-tempat keramaian, mall, kafe, ataupun tempat-tempat lain yang membuat kita semakin jauh dari ibadah. Bukan tidak boleh, tapi kalau hati kita selalu lalai dari Allah, maka obatnya adalah mengingat kematian. Datanglah ke kuburan, lihat orang yang tadinya punya jabatan, orang yang tadinya punya banyak harta, di mana mereka sekarang? Mereka semua berada di bawah tanah. Semuanya sudah tiada, meninggal dunia, dan masing-masingnya mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dalam kehidupan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kenikmatan, ya'nil maut, yang beliau maksud adalah kematian. Kalau kita hatinya sedang lengah, semangat ibadahnya sedang rapuh, maka ingatlah kematian. Dan diantaranya dengan menziarahi kuburan, supaya kita bisa mengingat kematian. Maka ketika kita akan masuk kubur, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri kampung akhirat, baik dari kalangan mukminin ataupun muslimin, dan kami insya Allah akan segera menyusul kalian, karena kita pun akan berada di kampung yang sama dengan mereka, yaitu kampung akhirat di alam barzakh, di dalam kubur. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau ajal sudah datang menjemput kita, maka di sanalah kita akan menyesal, walaupun kita sampai nangis darah, bukan lagi air mata. Kita tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah ke dalam kehidupan dunia, karena waktunya sudah habis. Sebab itulah Allah mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Janganlah harta-harta benda kalian dan anak-anak keturunan kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka infakkan, kata Allah, sedekahkan harta yang kami rezekikan kepada kalian di jalan Allah sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ketika itu dia mengatakan, wahai Tuhanku, tundalah ajalku walaupun sebentar. Wa as-saddaqa, sehingga aku mau bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku berjanji untuk menjadi orang yang saleh. Tapi ajal sudah di depan mata, sudah terlambat, telat.
Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda pada satu diri ajalnya kalau sudah datang. Karena kalau sudah datang ajal, selesai. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui dengan semua apa yang kalian perbuat, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu membukakan hati kita semua untuk mau beribadah kepadanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kelalaian-kelalaian kita harus dihentikan sebelum ajal menjemput kita. Satu hal yang harus kita ingat, di akhir zaman salah satu tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat adalah mautul fajaah, mati yang datang secara tiba-tiba dalam usia muda. Maka banyak orang sekarang ini usia 30 tahun sudah meninggal, 40 tahun, 50 tahun. Coba perhatikan di sekeliling kita, siapa dari tetangga kita, masyarakat kita yang masih hidup. Kita akan dapatkan banyak orang yang sudah meninggal dunia padahal usianya masih belum sampai 60 tahun. Apakah kita terus masih memikirkan tentang target-target dunia kita, sementara akhirat sudah mengintai kita, terutama yang sudah usia 40 tahun. Kita sudah tidak lama. Kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini jatahnya antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau kita sudah sampai usia 40 tahun, bahwa masa hidup kita tidak akan lebih lama dari masa yang sudah kita lalui sebelumnya. Jangan lagi lalai tentang dunia, nggak lama lagi. Dan kalau ajal sudah datang, kita akan menyesal. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian tersebut, niscaya dia akan mendapati kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dipulangkan kepada zat yang maha mengetahui perkara ghaib dan maha mengetahui perkara yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian perbuat. Sebab itu sekarang saatnya Pak, sebelum terlambat, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi saatnya untuk lalai dan lengah. Allah mengatakan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhan kalian mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan semoga Allah memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya akan ada cahaya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka di hari kiamat kelak. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kembalilah kepada Allah. Yang paling setia kepada kita adalah amalan kita. Tidak ada yang lebih daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan yatba'ul mayyit thalathah. Yang mengiringi seorang yang sudah meninggal dunia ke tempat kuburannya ada 3. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluh. Dia akan diiringi oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Yarji'u thnan, dan 2 akan kembali pulang, yaitu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, dan yang akan tinggal bersamanya setia di dalam kubur adalah 1. Wa huwa amaluh, yaitu amalannya. Orang yang paling kita cintai di muka bumi ini, dan kita mencintai mereka, coba minta mereka, mau nggak mereka nemeni kita walaupun sebentar di dalam kubur? Nggak usah lama-lama, 5 menit, mau nggak mereka? Nggak ada yang mau. Begitu mereka menguburkan kita, kita ditinggal seorang diri, tidak ada seorang pun yang menemani kita. Begitu juga harta yang kita punya, yang selama ini kita habiskan semua waktu untuk mencari dan mengumpulkannya. Siapa yang menikmatinya kalau kita sudah meninggal dunia? Ahli waris kita dapat apa? Kita hanya punya harta yang pernah kita keluarkan di jalan Allah. Sedangkan harta, semua yang kita kumpulkan selama ini tidak kita rasakan di akhirat kelak kalau hanya kita tinggalkan untuk ahli waris. Amalan yang paling setia di sisi Allah, itu yang akan menyelamatkan kita. Sebab itu semoga khutbah Jumat ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana iqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من عادانا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته